ketika kita dalam pertandingan atau ketika kita dalam biasa untuk membela diri, kita dapat mengontrol emosi dan tidak mencelakai. Oke. Berarti membuat sebuah program ya, sesuatu yang menjadi bagian biar mentalnya tidak turun saat bertanding. Itu kan hubungannya dengan banyak, itu nanti ada psikologi, ada yang tentang bidang olahraganya, dari keolahragaannya. Tapi di sini kalau melihat mental akan ada beberapa hal seperti psikologi, kemudian psikologi, kemudian masih ada yang namanya pembentukan mental, dan itu tidak 1 atau 2 tahun, mungkin dari awal, mulai dari talent scouting sampai arah bagaimana mencapai saat pertandingan itu mental itu sudah matang. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Emosionalnya sudah bisa kendalikan menjadi berprestasi, bukan emosi yang mempengaruhi fisik. Gitu. Melihat temanya sangat menarik sekali. Tapi kalau melihat dari isiannya bukan kurang, tapi ada beberapa faktor yang harus dilengkapi lagi. Itu yang dari Pak Dias. Jadi intinya dari keywordnya tadi, inti yang dari materi yang Anda sampaikan itu tadi, harus ada beberapa yang dilengkapi. Itu sama masukan dari Pak Dias. Semoga hal ini menjadi awal dasar dari bagaimana sih seseorang itu menghadapi kejuaraan. Justru emosionalnya menjadi emosi yang diarahkan ke prestasi, tidak ke emosional yang merusak. Salah satu emosional yang merusak ya merusak bagaimana pertandingannya menjadi tidak kondusif, atau katakanlah itu shy-war yang tidak positif, negatif. Itu ya, cukup dari Pak Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dias atas tanggapannya. Mungkin bisa dilanjut ke Miss Raya. Kepada Miss Raya dipersilakan untuk menanggapi atau melontarkan pertanyaan. Ya, baik. Saya udah ganti tempat lagi. Buat Zahro, tadi tuh saya heran, ini kok Zahro kok ternyata cowok ya? Saya kira ini cewek loh. Iya. Wow, gitu. Ternyata cowok. Saya kirain cewek. Gitu. Anyway, saya udah baca sekilas tadi karya kamu. Ini kamu masih semester 1 ya, Zahro? Iya. Iya. Makanya belum terlalu paham bagaimana cara menyusun sebuah rumusan masalah. Makanya tadi juga Pak Dias juga bingung, saya juga sebenarnya juga bingung. Tapi ya anggap aja ini sebagai ajang latihan kamu ya. Karena di sini kalau saya baca, rumusan masalah kamu itu apa yang membuat seorang atlet mudah emosi, itu sebenarnya bukan rumusan masalah. Itu bisa dicari dari teori atau itu mestinya dijadikan latar belakang kamu gitu loh. Beberapa faktor menyebabkan atlet mudah emosi menurut teorinya siapa, gimana, menurut ini gimana, menurut observasi kamu di lapangan gimana, itu jadi latar belakang kamu kenapa kamu mau mengangkat metode apa sih ini, emotional quotient ya, kamu pakai teorinya Gardner kalau nggak salah, kecerdasan emotional quotient. Nah itu, lalu pertanyaan kamu yang kedua, apa metode yang harus dilakukan, itu juga nggak bisa dijadikan sebagai sebuah pertanyaan penelitian karena itu jawabannya terlalu luas. Harusnya di sini kamu sudah melakukan kajian pustaka tentang gimana sih peneliti terdahulu menangani masalah emosi pada atlet, dan ini rumusan masalah kamu pun atletnya nggak jelas atlet apa, di latar belakang kelihatan bela diri, di rumusan masalah mendadak hilang, disappear gitu. Ya sebenarnya practice make perfect, anggap aja ini sebagai langkah pertama kamu
latihan menulis gitu. Nanti setelah ini diperbaikin lagi, lebih banyak menulis, minta bimbingan sama dosen yang kamu merasa nyaman supaya bisa jadi lebih bagus lagi. Di sini yang bagian pembahasan itu harusnya itu adalah bagian kajian pustaka ini bab 2 kamu yang kamu anggap sebagai pembahasan ini pembahasan gitu. Jadi lebih banyak belajar, diperbaiki. Ya Mas, sorry Mas. Itu Zahro, good luck buat kamu ya. Ya, terima kasih banyak Miss Raya atas tanggapannya. Kita bisa lanjutkan lagi ke Ibu Mega Anggita. Kepada Ibu Mega Anggita dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi, Ilmi ya tadi, minta dipanggilnya Iya. Ilmi kalau saya nggak sadar. Selamat pagi. Selamat pagi Ilmi. Karya tulisnya berhubungan dengan psikologi olahraga ya, kecerdasan emosi ya, dan memang kalau dilihat dari karya tulis ilmiahnya belum mengerucut begitu apa yang mau dibahas begitu ya, dan memang ya namanya EQ ini tuh harus dimiliki oleh semua atlet gitu. Nah sebenarnya kalau ingin mengkaji tentang psikologi sebaiknya lain-lainnya yang memang itu sangat dibutuhkan oleh atlet gitu ya. Jadi memang untuk kajian psikologi bahkan untuk di tingkat daerah provinsi itu masih sedikit sekali, bahkan ahli psikologi yang harusnya dimiliki oleh masing-masing cabur itu juga belum ada gitu. Nah kalau kamu bisa nanti membuatkan salah satu panduan atau hal-hal yang perlu dilakukan dan yang tidak perlu dilakukan, itu kebermanfaatannya akan lebih bagus gitu ya. Jadi memang dari sisi sistematika dan yang lain-lain perlu banyak perbaikan Ilmi, tapi jangan merasa kecil hati gitu. Ini semester 1 maju kegiatan seperti itu tuh sangat luar biasa, dibutuhkan keberanian dan apa ya, tingkat percaya yang tinggi gitu. Jadi saya apresiasi sekali ke Ilmi dan harapannya ke depan Ilmi tetap bisa mengembangkan apa yang menjadi passion ya gitu. Kalau memang harapan saya bisa dikembangkan dan nanti akan memberikan dampak kepada perkembangan olahraga di daerah maupun di nasional. Gitu ya Ilmi, nanti untuk sistematika karya tulis dan yang lain-lain itu nanti bisa belajar. Ini kan kamu baru memulai perjalanan menjadi seorang mahasiswa ya, startnya sudah cukup bagus gitu. Kedepannya sukses selalu untuk Ilmi, tetap semangat. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Mega Anggita atas tanggapannya. Pada Ilmi bisa ditutup. Yes. Ya, bisa langsung ditutup. Baik, terima kasih atas saran, kritik, dan sarannya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Langsung saja kita lanjutkan ke peserta kelima, itu peserta terakhir, kepada Ananda Novan Rizky Wijaya. Dipersilakan untuk mempresentasikan karya ilmiahnya. Apakah Novan udah ada di Zoom meeting? Cek Novan. Oh, udah ada. Ya, langsung dipersilakan untuk mempresentasikan. Minta tolong share screen-nya.
share screen, please. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is my presentation. The title is Martial Art of Karate, Alternative Media for Improving English Skills for Early Children in Cimahi City, West Java Province. Next. Next. Before that, sebelumnya, okay, continue. I will introduce myself. My name is Novan Alrizky Wijaya. I 19 years old. In my address in Cimahi City now. In the preliminary of English making education in Indonesia from curriculum. Based on this, currently many school students have difficulty learning English. One of the supporting factors to be able to speak English is to have sufficient vocabulary of English. A child who cannot or has difficulty understanding a certain field of knowledge does not mean he is a stupid child. Next. Next. New. From Umar Pujakusuma in his blog article wrote that the various types of children learning are divided into 7. Namely is visual learning types or raw visual vision. 2. Talk hearing aids, kinesthetic learning type. Talk motion and touch learning type tactile. Talk through touch, namely hands or skin. Of factory learning type
through the sense of smell, gustative learning type, through taste or tasty, combinative learning type, through eyes and ear. Based on reviews at as Baros Mandiri for elementary school, as much as 45% of students have kinesthetic learning type. This type of child often move and will be happier when outside the classroom, for example during sport lesson. Next, green slide please. Yes, the learning strategy applied is olahraga karate. That is the three word karate, kosakata, and Bisonsakui means school. Next, theory of learning power. The repetition method is a method that trains the existing human power, which consists of the power of surface respond to, remember, imagine, feeling, the thing, and so on. In the karate movement, punch, kick, move, and counts will use repeated English vocabulary so that children can memorize English vocabulary faster. Next, the purpose is to improve the value of talk of vocabulary memorization. Next, this is the benefit of the training. One, the body becomes healthy. Two, adding English vocabulary. Three, can help in English lesson at school. Four, at the same time, student can learn two fields of knowledge and the same time, nam- namely sport, karate, and English. Seven, 4, 5 can be intermediate. 6 can be used as a new business area, namely opening a career sport course. 7 participate in the context of improving sport performance, especially karate. Next, yellow slide please. Okay, this is the yellow before. Uh, this PKM is uh, uh that is words in in experienced by the authors. The authors has a idea that the Japanese language used in karate is replaced with English, including counting and daily greetings. Next, green slide please. Now this is a program activity schedule table. This training do in 5
4 months and 1 month in program planning and program presentation and socialization. Next. Okay. This is a cost recapitulation table documentation, transportation for consumption, 5 preparation of reports, and 6 ETC. Okay, next. This is equipment of karate training. One, a karate gi or karate clothing. Two, hand protector. Three, foot protector. 5, body protector. 6, okay. 5, head protector. Lalu then tooth protector or gum seal, and then belt. Next. This is a location in karate training in Cimahi City. Next. Okay, that's all and thank you. Oke, terima kasih banyak atas presentasinya. Kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin dari Miss Raya bisa menanggapi. Miss Raya bisa menanggapi mungkin Miss Raya. Oke, kita alihkan dulu kepada Ibu Mega Anggita, mungkin bisa menanggapi. Oh, Miss Raya udah, Miss Raya. Gimana? Oh iya. Tadi suaranya hilang. Siapa tadi yang dipersilahkan? Saya nggak dengar. Iya, Miss Raya. Miss Raya dipersilakan. Oke, Ya. Oke, Novan, kita sudah sering ketemu ya Novan ya, sebelum pandemi sudah sempat beberapa kali ya sama Novan. Kok Novan hilang? Kelihatan wajahnya. Anyway, sebenarnya ya kalau saya sih berharap banyak ya sama Novan karena tahun kemarin kayaknya Novan ikut untuk Pilmapres, menampilkan sesuatu juga. Saya lupa temanya apa, apakah sama dengan tahun ini? Sepertinya beda ya. Nah, yang tahun ini saya pengen tanya sebenarnya ini Novan itu mau ngapain gitu? Pakai bahasa Indonesia aja ya Mas ya. Sebenarnya di sini adalah untuk meningkatkan daya ingat siswa, khususnya siswa SD, siswa usia dini untuk lebih mengingat kosakata bahasa Inggris, di mana bahasa Inggris itu sangat penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari kita SD hingga nanti kita bekerja begitu. Jadi dari mulai sejak dini ini diarahkan untuk dalam karate untuk mengganti bahasa Jepangnya, bahasa yang biasa digunakan itu bahasa Jepangnya beralih ke bahasa Inggris, mulai dari hitungannya, mulai dari lalu pengucapan salamnya dan lain-lain sebagainya. Itu semuanya diganti dengan bahasa Inggris dan itu diterapkan di sekolah dasar begitu, Miss.
Oh alah, Novan, saya minta maaf, saya itu keliru baca punyanya Noval. Makanya tadi presentasi kamu sama karya tulisnya kok nggak nyambung. Ternyata yang waktu kamu presentasi itu saya baca karya tulis pendeteksi kesalahan gerak. Kok ini mirip banget sama yang tadi? Karena Novan sama Noval ya, mirip banget ya. Hai, sama-sama Novan, karate, Miss. Oke, iya. Makanya kok ini Novan sama yang tadi saya baca kok mirip gitu. Mas MC, mungkin saya di-skip dulu karena saya salah baca presentasinya yang Noval. Mungkin bisa Bu Gita dulu atau Pak Dias dulu, nanti saya terakhir. Biar saya bisa memberi masukan yang... Siap, Miss Raya. Oke, di-skip dulu Miss Raya, nanti dilanjut. Kita langsung lanjut ke Ibu Mega Anggita terlebih dahulu. Kepada Ibu Mega Anggita dipersilakan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Novan. Kita juga udah pernah ketemu ya di acara pemilihan sebelumnya. Oke, ini kalau PKM ini masuknya ke jenis PKM apa, Novan? Miss, Halo, suaranya suara saya kedengeran nggak ya? putus-putus, Miss. Oh, Iya, putus-putus. di sini. Udah jelas? Ya, sudah. Oke. Ini kalau jenis PKM itu maksudnya PKM apa? PKM gagasan tertulis, Miss. Gagasan tertulis. Oke. PKM GT. Iya, kira-kira nih ya, kalau dikaji dari kajian teorinya, kemudian dari hal-hal yang ada di dalam pembahasan khususnya untuk bela diri karate ya, karena ini kan dari Jepang nih. Saya rasa untuk istilah-istilah gerakan, kemudian untuk bahasa-bahasa yang dipakai itu lebih banyaknya bahasa Jepang. Apakah nanti tidak akan mengubah esensi dari olahraga tersebut ketika nanti kamu ganti menjadi bahasa Inggris? Ya, izin menjawab, Miss. Ini tidak, Ya. saya pastikan ini tidak mengubah eksistensi dari karate. Walaupun karate dari Jepang dan kultur di Jepang pun itu mereka itu sangat menghargai bahasa mereka begitu. Jadi mereka itu jarang ada yang bisa bahasa Inggris. Kalaupun ada pun itu masih bisa dihitung jari begitu ya. Nah, tapi di sini eksistensinya adalah bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional, yaitu bahasa pemersatu dunia lah begitu ya. Eh, dari seluruh bahasa yang nomor satunya itu saya rasa itu bahasa Inggris. Di bawah itu bawahnya ada bahasa Mandarin, lalu bahasa apalagi yang di bawahnya yaitu, dan di situ pun bahasa Inggris ini sangat penting begitu dari mulai kita SD dulu sampai nanti kita kerja, bahkan saat nanti kita tuh bahkan punya anak pun itu bahasa Inggris masih tetap digunakan. Untuk itu bahasa Inggris ini menjadi penting dipelajari eee, sejak dini dan bisa diterapkan secara berulang-ulang di dalam gerakan karate itu. Begitu, Mas. Oke, gini ya Novan, ini saya nggak tahu nih kenapa semua peserta kok ngangkatnya bela diri ya, saya juga. Apa ini tema dari panitia apa gimana dari tadi ngomongin semuanya bela diri ya? Pencaksilat, karate ya, pokoknya hari ini temanya bela diri. Tapi begini Novan, kalau gagasan tertulis ya, ini kan jenis PKM ini tuh sebenarnya bisa direalisasikan dalam waktu dekat ya. Kalau gagasan tertulis itu kan, mmm, kamu punya ide yang sangat luar biasa begitu, yang itu tidak bisa diwujudkan dalam atau eee, tidak dapat diwujudkan dalam kurun waktu yang singkat gitu. Misalkan mau bikin apa ya yang sekarang ya, misalkan robot untuk menjadi asisten pelatih misalkan gitu kan, itu kan tidak bisa direalisasikan dalam kurun waktu singkat, mungkin butuh kebijakan-kebijakan atau yang lainnya ya. Nanti perlu dipahami lagi tentang PKM gagasan tertulis. Kemudian yang tadi saya maksud adalah esensi dari bukan eksistensi ya, kalau eksistensi jelas
ketika cabang olahraga tersebut dipertandingkan di Olimpiade, pasti eksistensinya akan tetap terjaga begitu. Tapi kalau kita bicara esensi ya, esensi itu nilai penting yang ada di dalam karate. Tadi kan Novan juga menyampaikan bahwa orang Jepang ini tuh sangat menghargai bahasanya gitu. Apakah nanti kalau tadi ya kan tekniknya itu mukul tangan kanan nyebut bahasa Indonesia, mukul tangan kiri nyebutnya bahasa Inggris gitu. Mungkin bisa apa ya, kajiannya itu, apa ya, urgensi permasalahannya itu lebih di apa ya, digali lagi, kemudian juga, program kamu ini nanti mau diperuntukkan untuk eee, anak-anak kecil usia berapa begitu. Nah itu harus, dipertimbangkan tuh ya untuk sasarannya. Kalau saya rasa sebenarnya ide untuk mengembangkan bahasa Inggris sejak, usia dini itu sangat baik, hanya saja mungkin metodenya yang perlu pikirkan lagi. Gitu dari saya, Reza terima kasih, saya kembalikan. Ya, Selamat terima dan kasih. sukses ya Novan ya. Terima kasih Bu Mega Anggita atas tanggapannya. Bisa dilanjutkan ke Pak Dias. Pada Pak Dias dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Lagi. Oke, Mas Novan, betul yang tadi disampaikan sama Bu Gita. Saya langsung saja melihat dari apa namanya konsepnya Mas Novan. Itu kan konsepnya adalah merubah sebuah nama karena mungkin itu untuk bahasa sehari-hari. Itu ya Mas Novan ya. Mas Novan, mendengar suara saya? Halo, Mas Novan? Mas Novan mendengar suara saya? Maaf Pak, suaranya putus-putus dan sempat hilang. Oke, ini sudah mendengar apa belum? Terdengar suara saya? Mungkin tidak terdengar. Oke, nanti. Iya. Oke, nggak apa-apa wes. Ini saya sampaikan nanti mungkin bisa disampaikan sama Mas MC. Jadi intinya adalah di sini untuk temanya memang tadi yang disampaikan Bu Gita benar, penggalian materinya kurang mendalam karena lebih fokusnya ke etika bahasa, sehingga sportnya kurang, sportnya hanya menjadi pendukung. Nah, harapannya Pak Dias adalah kalau bisa sportnya jangan di pendukungnya tapi di awalnya, sehingga pendukungnya akan melihat dari sektor kita adalah Fakultas Keolahragaan, sehingga yang dikembangkan adalah sektor dari sportnya. Kalau mungkin tadi yang disampaikan oleh Novan dari materinya adalah bentuknya masih sportnya sebagai pendukung atau mungkin di levelnya 2-3. Sedangkan di tema optimal atau tema awalnya adalah tema yang mungkin sedikit hanya menggunakan sport ini, akan tetapi saat penyampaiannya yang disampaikan adalah atau yang diberikan kepada materinya adalah jauh dari olahraga. Mungkin hanya di tahap pengenalan. Sedangkan di tahap pengenalan akan tetapi nilainya dari olahraganya yang terkandung di dalamnya itu lebih sedikit. Mungkin bisa jadi ada hal menarik lagi sehingga di materi yang disampaikan Mas Aufal itu lebih mendalam ke banyak olahraga. Mungkin 80% banding 20%, sehingga sport atau olahraganya bisa dimunculkan. Nah, itu tadi kalau saya melihat olahraganya masih dimunculkan hanya berkisaran 40, sedangkan 60%-nya masih di kondisi di luar sport. Dan peserta di sini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi salah satu yang anggapan dari saya adalah materinya Mas Novan ini masih sedikit memunculkan tentang olahraga. Jadi perbandingannya masih 40%. Nah, itu dari Pak Dias cukup. Mungkin nanti ada tambahan dari
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dias. Kita langsung lanjutkan ke Miss Raya. Pada Miss Raya dipersilakan untuk menanggapi atau melontarkan pertanyaan. Oke, Novan, saya udah baca sekilas punya kamu. Pertama, untuk jenis PKM-nya, sesuai dengan edaran bulan Januari tahun 2020, itu ada PKM penelitian, penerapan teknologi, kewirausahaan, dan pengabdian pada masyarakat, penulisan artikel ilmiah, atau PKM AI dan PKM GT. Nah, kalau buat Novan ini lebih cocok masuk untuk pengabdian kepada masyarakat. Dulu saya udah pernah membimbing satu mahasiswa, alhamdulillah lolos sampai dapat dana, didanai pada waktu itu sekitar 12 juta. PKM-nya juga mirip sama kamu, cuma kalau dia itu pengolahan sampah menjadi media edukasi bahasa Inggris. Nah, kalau ini model kamu ini adalah masukin bahasa Inggris dalam karate, itu kalau di teori pembelajaran bahasa itu masuknya di content based instruction atau content language integrated learning. Bisa didengar nggak suara saya? Kedengeran nggak? Dengeran ya? Halo. Oke. Content language integrated learning ini banyak banget penelitian di situ, dan saya juga language integrated learning, tapi kalau saya kemarin di aerobic dance, base selain saya itu adalah teori tentang CLEL atau CBI, di mana language are best used when it's used repetitively. Hampir sama kayak punya kamu, cuman kamu teorinya perlu didalemin lagi. Itu metodenya nanti masuknya di CLEL atau CBI. Kemudian nanti kalau masuk di PKM pengabdian pada masyarakat, target masyarakatnya juga harus jelas. Jadi ini bisa banget diperbaiki. Dan yang sekarang lagi tren itu justru yang menggabungkan berbagai keilmuan, bukan cuma satu keilmuan. Jadi justru biasanya, ini saya belajar dari para reviewer, itu kalau yang masukin PKM itu anak olahraga semua, tidak ada diversity dalam keilmuan, itu langsung dicoret. Tapi begitu kamu misalnya olahraga sama teknologi gitu, sama anak FT gitu, udah kelihatan ada dua basis keilmuannya dipertimbangkan. Olahraga sama bahasa, ada dua basis keilmuan menggabungkan dua bidang kayak gitu tuh lebih dipertimbangkan, karena sekarang itu lebih banyak ke cross lupa namanya, pokoknya intinya itu penggabungan lebih dari satu keilmuan. Jadi bagaimana masing-masing keilmuan itu saling mendukung. Kalau saya sih, menurut saya bisa diperdalam lagi penelitian kamu ini, mau difokuskan ke dua-duanya itu bisa, tapi ini perlu banyak dipoles, perlu banyak landasan teori, baik dalam hal bela dirinya yang mau kamu angkat tadi, landasan filosofisnya bela dirinya, plus dalam hal vocab apa yang mau kamu tonjolkan di situ, yang mau kamu drill di situ. Gitu Novan, bisa diperdalam lagi supaya kedepannya karya kamu ini nggak mangkrak, tapi bisa masuk ke program kreativitas mahasiswa bidang pengabdian pada masyarakat. Itu ya. Thank you. Siapa itu? Ya, makasih banyak Miss Raya atas tanggapannya. Langsung aja kepada Novan, bisa ditutup. Pada Novan bisa langsung ditutup. Sebentar ya, sebentar. Oke, siap. Mungkin suaranya hilang, Novan. Keluar langsung. Ya udah. Langsung ditutup aja itu berarti. Iya. Kira-kira. Iya. Ya udah, karena namanya langsung keluar. Acara selanjutnya yaitu langsung saya serahkan ke MC formal dari Filmapres 2021 Ilmu Keolahragaan kali ini. Kepada Erika dipersilakan.
Sudah ada? Ya, sebelumnya saya selaku MC non formal di Film Press kali ini mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan kata ataupun perbuatan karena kesalahan datang dari diri saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke MC formal kepada Erika, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Reza yang telah memimpin acara presentasi tadi. Demikian tadi pemaparan karya tulis ilmiah dari masing-masing finalis. Pakai kamera laptop, pakai kamera laptop. Ya, maaf karena mungkin dari MC formal sedang ada trouble, mohon ditunggu sebentar sampai MC formal bisa menyelesaikan trouble. Apakah suara saya terdengar? Mohon maaf karena tadi ada terkendala koneksi jaringan. Saya lanjutkan. Untuk acara selanjutnya yaitu perekaman nilai dari finalis. Untuk itu kami berikan waktu sekitar 15 menit untuk para finalis untuk beristirahat dan juga untuk para juri untuk menunggu 15 menit untuk perekaman nilai. Jadi
Kalau ini kelanjutannya gimana, Mas? Kita stay aja. Ya, mohon maaf ditunggu sebentar, Ibu. Dari pihak panitia sedang ada trouble. Sedang ada trouble sepertinya. Jadi mohon tunggu sebentar. Halo, jumpa dengan saya Sugiarto, Ketua Jurusan dengan kompetensinya. Program studi ilmu keolahragaan dengan akreditasi A dan PT. Saat ini tempat di mana saya baru saja menyelesaikan studi di jenjang magister. Untuk adik-adik yang saat ini ingin melanjutkan sekolah ke jenjang S1 dan ingin menjadi seorang profesional di bidang keolahragaan, saya menyarankan untuk adik-adik sekalian mulai mendaftar dan belajar di jurusan ilmu keolahragaan Universitas Negeri Semarang, karena selain metode pengajarannya yang berkualitas, di sana juga diajar oleh dosen-dosen yang profesional di bidangnya. Salam olahraga, perkenalkan nama saya Dian Listiarini, saya alumni dari Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang tahun 2016. Angkatan saya itu 2012, jadi untuk lamanya perkuliahan, kalau dihitung saya hanya 3,5 tahun saja. Setelah saya lulus, bekerja di salah satu Indosat. Kerjaan saya itu kurang lebih 1 tahun, tapi saya tetap melanjutkan perkuliahan. Untuk saat ini saya semester 3 di Universitas Negeri Yogyakarta jurusan Ilmu Keolahragaan. Kesibukan saya pun saat ini sebagai Ketua Pengkap Paralayang Kabupaten Purbalingga. Siapa yang tahu Paralayang? Nah, saya itu tahu Paralayang pun dari jurusan Ilmu Keolahragaan.
Jadi kalau adik-adik pengen seperti saya ataupun banyak sekali mata kuliah yang berguna bagi kita atau diaplikasikan setelah perkuliahan. Jadi bagi adik-adik kalau misalkan masih bimbang atau masih goyah untuk memilih jurusannya, saya sarankan untuk ilmu keolahragaan. Gak bakal nyesel. Semangat! Salam olahraga jaya. Halo, nama saya Gesit Fakih Nafridin. Saya IKOR angkatan 2013 dan lulus tahun 2017. Saat ini saya berdinas di Kementerian Agama, kantor wilayah Jawa Tengah, yaitu di IMAN 1 Grobogan sebagai guru olahraga. Oke, untuk adik-adik yang ingin kuliah di jurusan olahraga, jangan pernah ragu untuk memilih jurusan IKOR, karena jurusan IKOR punya program pendidikan keolahragaan yang sangat baik, yang sangat berkualitas, serta didukung oleh dosen-dosen yang sangat ahli di bidangnya masing-masing. Kemudian peluang jurusan IKOR sangat luas, salah satunya di bidang pendidikan seperti saya, yaitu di guru olahraga. Oke, IKOR one for all for one. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Adit. Saya alumni IKOR angkatan tahun 2014, lulus tahun 2018. Sekarang saya bekerja di Medivit Indonesia Jakarta sebagai physical trainer yang membidangi di sport therapy dan sport performance program. Untuk kalian yang ingin membidangi di bidang ilmu keolahragaan lebih dalam, terutama di bidang sport therapy dan sport performance, di IKOR adalah pilihan yang tepat. Terima kasih. Hai semuanya, salam olahraga jaya. Nah, perkenalkan, saya Novianti Zuhri Pratiwi dan saya alumni IKOR angkatan 2013 dan lulus di tahun 2017. Sejak 2018 lalu, saya bekerja di Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai analis keolahragaan pada Asisten Deputi Pengelolaan Pembinaan Sentra dan SKO Deputi Bidang Pemuda Negeri Semarang dan Universitas Negeri Semarang. Ya, perkenalkan nama saya Aufa Maro. Saya alumni IKOR angkatan tahun 2011. Terus saya lulus 2015. Dan sekarang saya bekerja di PT Angkasa Pura I Persero, yaitu di cabang Bandara Internasional Samratulangi di Manado. Kesan dan saran saya adalah kuliah di IKOR itu tidak ada ruginya. Jadi IKOR itu sangat luar biasa ilmunya dan dosen-dosennya pun sangat baik dan ramah dan pokoknya the best. Kemudian saran saya adalah apa yang kamu lakukan sekarang akan menentukan di masa depan. Jadi misalkan kuliah di IKOR itu ibarat kapal yang sudah ada dayungnya dan kita adalah sebagai layarnya. IKOR akan membawa kita Jurusan ilmu dari keempat bidang ini mampu membawa IKOR Fikunes menjadi program studi yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Halo, saya Nandaru Fajar Sumirat, mahasiswa jurusan ilmu keolahragaan FIK UNES. Bagi adik-adik yang ingin memperdalam ilmu keolahragaan, mari bergabung bersama kami di jurusan ilmu keolahragaan FIK UNES karena kami unggul di bidang ilmu keolahragaan. Terima kasih. Halo, saya Afun Nafa, saya mahasiswa jurusan Ilmu Keolahragaan FIK UNES, sekaligus saya sebagai atlet angkat besi Provinsi Jawa Tengah. Jurusan Ilmu Keolahragaan merupakan jurusan yang paling tepat untuk meningkatkan prestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Mari bergabung bersama kami. Terima kasih. Hai semua, jurusan Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang mempunyai beberapa fasilitas, di antaranya laboratorium terpadu, laboratorium terapi olahraga, laboratorium anatomi dan fisiologi, laboratorium tes dan pengukuran. Dari beberapa laboratorium tes
atlet baik nasional maupun internasional. Selain itu, jurusan ilmu keolahragaan mempunyai spesifikasi dari pengembangan olahraga, yaitu olahraga rekreasi, diantaranya olahraga para layang, olahraga rafting, olahraga hiking, olahraga diving, dan beberapa olahraga lainnya. Olahraga rekreasi ini merupakan salah satu bidang kajian dari 4 kajian pengembangan jurusan ilmu keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan. Jadi, ayo bergabung di jurusan ilmu keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini mengenai formal terlebih dahulu dikarenakan panitia sedang ada kendala
juara 3 bisa dimatiin. Maaf Miss Raya. Gimana? Musik sini. Oh. Ya, oke. Terima kasih banyak. Langsung kita lanjutkan ya. Juara 3 atas nama Anjani Betty Afriani dengan total poin 243. Selamat buat Anjani sudah memenangkan juara 3. Lanjut ke kedua atas nama Naufal Yudi Pratama dengan total poin 251. Dan kita lanjut ke juara pertama Filmapres Ilmu Keolahragaan 2021 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Bono dengan total poin 218. Yang kelima Novan Alrizky Wijaya dengan total poin 256. Sekali lagi selamat kepada para pemenang. Ini adalah langkah awal bagi kalian untuk membanggakan ilmu keolahragaan di tingkat yang lebih tinggi lagi ke depannya. Berikut tadi saya sudah menyebutkan juara dari masing-masing peserta. Selamat dan sukses. Ya, selanjutnya sebentar, maaf. Oke. Selanjutnya langsung penutupan. Saya berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada para dewan juri yang sudah menyempatkan waktunya untuk jurusan ilmu keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Dan sekali lagi saya juga berterima kasih kepada para peserta yang sudah menuangkan ide-ide. Jangan berkecil hati kalau belum menang, nggak apa-apa, masih ada waktu tahun depan untuk ikut lagi di Filmapres. Dan selamat serta semangat untuk yang menang. Semoga bisa membanggakan ilmu keolahragaan di tingkat yang lebih tinggi lagi. Saya aba-aba dari saya. Bergaya ya. Oke, yo. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, mantap. Ya, terima kasih banyak ya buat teman-teman semua, buat Ibu Dewan Juri dan Bapak Dewan Juri. Saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Wih.
Keluar dulu. Masih direkam juga. Ya ampun. Oke, Jenif ya, Masih. terima kasih semua. Dah. Suara nggak ada. Makasih loh.